Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anisatul Alfaidah dengan NPM 2213053078 dari kelas 4C. Jadi, di sini saya akan membuat video mengenai karakteristik dan klasifikasi anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusif. Sebelumnya, sudah pada tahu belum nih apa itu pendidikan inklusif? Jadi, pendidikan inklusif adalah salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa adanya diskriminasi, di mana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya mendapatkan pendidikan yang sama. Nah, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan inklusif ini diselenggarakan untuk mengakomodasi semua kelebihan dan kekurangan anak berkebutuhan khusus dengan menciptakan lingkungan yang menyenangkan, ramah, dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik berkebutuhan khusus untuk menempuh pendidikan yang layak sesuai dengan hak mereka, serta didukung dengan adanya kerjasama dari pemerintah dan juga masyarakat. Ngomong-ngomong anak berkebutuhan khusus, jadi apa sih yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai individu yang memiliki karakteristik fisik, intelektual, dan juga emosional di atas ataupun di bawah rata-rata anak pada umumnya. Kalian tahu nggak sih, ternyata anak-anak berkebutuhan khusus itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi, apa saja sih karakteristik dari anak berkebutuhan khusus ini? Yang pertama yaitu ada tunanetra. Tunanetra dapat diartikan sebagai anak-anak yang mengalami gangguan pada fungsi penglihatan. Yang kedua ada tunarungu. Tunarungu adalah kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian ataupun keseluruhan. Yang ketiga ada tunagrahita. Tunagrahita adalah suatu kondisi anak yang mengalami kesulitan dan keterbatasan perkembangan mental dan juga intelektual dan ketidakcakapan dalam komunikasi sosial di bawah rata-rata. Dan yang keempat ada tunalaras. Tunalaras adalah anak yang tidak mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial atau bertingkah laku menyimpang. Dan yang kelima ada tunadaksa. Tunadaksa yaitu anak yang mengalami kelainan atau kecacatan yang ada pada sistem tulang, otot, dan juga persendian. Dan yang keenam ada tunawicara. Tunawicara adalah individu yang mengalami kesulitan berbicara. Dan yang ketujuh ada anak cerdas istimewa dan bakat istimewa atau biasa kita sebut cibi. Cibi adalah mereka yang memiliki kemampuan unggul dalam segi kecerdasan, kreativitas, teknik, sosial, estetika, fisik, dan tanggung jawab di atas rata-rata anak normal seusianya, sehingga harus mendapatkan pelayanan yang khusus. Dan yang kedelapan ada autisme. Autisme merupakan gangguan pada perkembangan neurobiologis yang kompleks dan berlangsung sepanjang hidup seseorang. Nah, itulah tadi karakteristik atau macam-macam dari anak berkebutuhan khusus yang perlu kita ketahui. Namun, selain itu ada juga penggolongan 17 karakteristik anak berkebutuhan khusus, yaitu apa saja sih? Kita bisa baca di slide berikut ini. Nah, itulah tadi karakteristik dari anak berkebutuhan khusus. Tapi selain itu, ada juga klasifikasi anak berkebutuhan khusus.
Jadi apa saja sih klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus ini? Oke, mari kita bahas. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus itu dibagi menjadi 3, yaitu ada kelainan fisik, kelainan mental, dan juga kelainan perilaku sosial. Kita bahas bareng-bareng satu persatu. Yang pertama yaitu ada kelainan fisik. Kelainan fisik adalah kelainan yang terjadi pada satu atau lebih organ tertentu. Kita bisa lihat contohnya. Yang kedua yaitu kelainan mental. Kelainan mental adalah anak yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis, logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Berikut contohnya. Dan yang ketiga ada kelainan berperilaku sosial. Kelainan berperilaku sosial adalah mereka yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, dan juga norma sosial, dan lain sebagainya. Berikut contohnya. Nah, jadi bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai karakteristik dan klasifikasi anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusif? Seharusnya sudah paham ya. Kalau belum paham, kalian harus memutar ulang video ini dari awal sampai akhir. Karena sebagai pendidik, kita sudah sepatutnya untuk paham dan mengerti berbagai karakteristik dan klasifikasi anak berkebutuhan khusus agar nantinya saat pendidikan kita dapat memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak pembelajaran dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.